nggak semuanya sudah melakukan di sekolah. Jadi, tapi dari kami ada sedikit mungkin penambahan tentang budaya positif. Nah, hari ini pemaparan kami ada 7 poin. Nanti saya dengan Pak Irwanto akan berbagi materi. Saya 1 sampai dengan poin ketiga dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif sampai dengan motivasi perilaku manusia. Lalu dilanjutkan sama Pak Irwanto. Sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, kita tonton dulu video pendek tentang terlambat.
di sekolah kita juga ada ya, anak-anak kita yang terlambat. Di video ini menceritakan sedikit tentang murid yang terlambat. Jadi gurunya tersebut itu langsung menjudge, kenapa kamu datang terlambat? Dia tidak menanyakan dulu apa kejadian, tapi langsung dijudge dari guru dan siswa-siswi termasuk kelasnya. Mungkin mari kita merefleksi diri kita. Saya juga pribadi, saya sebagai guru mungkin juga ada, tetapi kita di sini berbagi bagaimana kita menyikapi apabila ada mungkin anak-anak kita yang terlambat. Jadi itu mungkin dari anak-anaknya itu tanpa disengaja, bisa jadi macet atau bisa jadi pagi-pagi ban mobilnya bocor, kita tidak tahu. Tetapi di sini kita belajar dari video singkat ini untuk sama-sama belajar menjadi guru yang memang harus bertanya kepada murid kita apa sebabnya, apa akibatnya. Jadi tidak langsung menjudge. Itu refleksi sedikit tentang video terlambat. Baiklah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi apa sih Bu Meta perubahan paradigma belajar? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita pemikiran kita tentang suatu teori kontrol. Tapi sebelum masuk ke teori kontrol, di sini ada kegiatan. Di sini Bapak Ibu sudah berpasangan ya. Sudah ada satu meja berdua. Lihat di kanannya Bapak Ibu, temannya cantik kan, ganteng kan? Oke, di kegiatan kali ini memang di awalnya saya arahkan untuk berpasangan. Ini untuk apa? Jadi ada kegiatan. Saya akan memberikan satu guru untuk menuliskan apa yang menurut Bapak Ibu berharga. Satu kata, satu benda, boleh satu kalimat, boleh. Tetapi pasangan yang satu lagi tidak. Pasangan satu lagi nanti ada instruksi selanjutnya. Bisa minta tolong ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk menyampaikan apa yang telah kita pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu berbagi praktik baik berupa aksi nyata. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Mita tentang budaya positif. Saya melanjutkan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu tujuannya untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup itu ada beberapa hal, yaitu berupa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua yaitu kebebasan, selanjutnya kesenangan dan penguasaan. Jadi di mana untuk hal ini itu adalah hal-hal yang diperlukan oleh anak-anak kita di dalam lingkungan kelas. Jadi anak itu membutuhkan 4 hal ini untuk bertahan hidup. Jadi untuk kasih sayang itu anak-anak berupaya untuk mendapatkan apa yang perlu perhatian dari Bapak Ibu ya. Jadi mereka mungkin mencari perhatian untuk Bapak Ibu berikan perhatian lebih kepada mereka untuk berikan pengakuan. Selanjutnya untuk penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai tujuan ya, tujuan dari mereka. Selanjutnya kebutuhan untuk bebas itu berupa kemandirian, berupa ekonomi yang dimiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak-anak kita pun membutuhkan suatu hal untuk menyenangkan dirinya sendiri, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain ya, ataupun menyalurkan hobi, ataupun mungkin cerita dan tertawa. Nah, selanjutnya kegiatan berbagi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas di kelas. Katanya kelas itu harus tenang, padahal aku suka menyanyi. Untuk pernyataan ini kira-kira kebutuhan yang mana ya Bapak Ibu ya? Apakah kebutuhan penguasaan atau kesenangan atau kebebasan atau kasih sayang kira-kira? Nah, di sini ada kata-kata padahal kan aku senang bernyanyi. Kira-kira ketika anak bernyanyi di kelas itu kira-kira apa kebutuhan yang ingin dicapai oleh anak tersebut?
Kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu ya? Yang mana ya? Kebutuhan kesenangan, betul kan anak pengen menyalurkan bakatnya meskipun itu mengganggu teman lain, tapi dia ingin menyalurkan kesenangan dia. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal kan aku pakai jepit rambut yang baru. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan atau penguasaan atau rasa kasih sayang? Betul, kasih sayang. Dia memamerkan sesuatu untuk dipedulikan, untuk disapa, untuk dipuji. Ternyata enggak ya. Oke, selanjutnya aku bosan, masa belajarnya begitu-begitu aja, dengerin ibu guru saja. Kira-kira itu kebutuhan apa itu? Penguasaan atau kebebasan? Ayo. Nah, jadi ada satu lagi. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan. Nah, antara yang nomor 3 dan nomor 4, kira-kira yang nomor 3 yang kebebasan atau penguasaan kira-kira. Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu saja. Kebebasan atau penguasaan kira-kira? Nah, kalau kebebasan, yang nomor 4 kira-kira lebih tepat yang kebebasan atau penguasaan? Aku sebel, gambarku tidak rapi. Penguasaan, berarti yang nomor 3 kebebasan ya. Nomor 4 penguasaan, karena dia merasa penguasaan dalam minat bakatnya itu kurang. Selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai ibu guru atau bapak guru di kelas itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dalam setiap aktivitas kita atau tindakan kita di kelas, terutama dalam menyikapi perilaku-perilaku anak yang menyimpang dari tata tertib, kira-kira kita posisinya yang mana? Apakah sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer? Ada 5. Jadi posisi kita nanti akan di posisi yang mana ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini akan ada penjabaran, yaitu dari posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk sebagai penghukum, guru, apa yang kita lakukan sebagai guru biasanya kita menghardik ya, ataupun menunjuk-nunjuk, menyakiti, melakukan anak untuk melakukan tindakan yang bisa jadi nanti berakibat terhadap fisik anak, biasanya begitu. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kita berceramah panjang, lalu ada kata-kata bapak kecewa sama kalian, bapak kecewa sama kamu, atau ibu kecewa, nah gitu ya. Itu biasanya membuat rasa bersalah, sehingga peserta didik yang mendengar itu seolah-olah, saya merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak dan ibu guru. Selanjutnya yang ketiga, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap murid, biasanya kata-kata yang keluar yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Selanjutnya ada kata-kata, ayo lakukan demi ibu, ayo lakukan demi bapak, gitu ya. Nah itu sebagai teman. Jadi kita ngobrolnya pun ngobrol berposisi sebagai teman, ngobrolnya tidak ada batasan ya. Selanjutnya sebagai pemantau biasanya ada hitung-hitungan ya, sebagai pemantau apa peraturannya, lalu ketika ada anak yang lebih melakukan lebih, biasanya kita kasih penghargaan. Ketika ada anak yang melakukan kekurangan, biasanya kita sedikit memberikan nasihat itu sebagai pemantau. Nah yang terakhir sebagai manajer itu biasanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang guru lakukan ya. Jadi kata-kata yang disampaikan guru itu apa yang telah kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika anak bersalah itu kita tidak menunjuk-nunjuk, tidak menyalahkan anak, tapi langsung untuk poin kepada bagaimana cara kita memperbaiki hal ini. Biasanya hal itu dengan keyakinan kelas ya. Nah ini selanjutnya ada dampak pada murid ya. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, itu dampaknya yaitu bisa jadi muridnya bukan taat, malah justru semakin mengulangi kesalahan. Karena ketika murid dihukum bisa jadi muncul perasaan dendam dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika kita sebagai penghukum
membuat rasa bersalah, itu biasanya murid menjadi rendah diri karena merasa muridnya itu bersalah terhadap gurunya ya. Ketika gurunya menjelaskan, muridnya ngobrol, lalu guru mengatakan ibu kecewa atau apa gitu dan lain sebagainya, sehingga murid merasa rendah diri karena bisa jadi sedikit dipermalukan di depan umum. Selanjutnya ketika kita memposisikan diri sebagai teman, itu menjadikan murid ketergantungan terhadap kita menjadi lemah dan tidak mandiri. Dikit-dikit konsultasi ke kita, dikit-dikit konsultasi ke kita, cerita ke kita, curhat ke kita. Itu konsekuensinya ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita berposisi sebagai pemantau, itu nanti akan dikit-dikit muridnya kalau melakukan kebaikan berharap dikasih hadiah, dikit-dikit mengharapkan hadiah, gitu ya, biasanya begitu. Selanjutnya ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, itu nanti dampak pada muridnya, murid bisa mengevaluasi diri sendiri secara mandiri, lalu bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya, itu murid sudah bisa menganalisis sendiri dengan mandiri ya. Jadi 5 posisi ini biasanya kita lakukan ya, tapi kita mungkin pernah melakukan di posisi penghukum, pernah juga posisi pembuat bersalah, pernah juga memposisikan diri kita sebagai teman, juga pernah memposisikan diri kita sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Karena memang kita variatif ya, tergantung situasinya. Tapi dari kelima posisi kita terhadap anak tadi, itu mana yang lebih baik? Silakan nanti Bapak Ibu pilih ya, itu ya, mana yang terbaik. Jadi dari kelima ini ada dampaknya pada murid, juga dampaknya pada diri kita untuk refleksi ya. Nah selanjutnya ada pernyataan-pernyataan. Nah mungkin nanti ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu ya. Ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman? Iya, sebagai pembuat rasa bersalah, betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya itu posisi sebagai apa? Sebagai penghukum. Oke, betul ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Nah, sebagai apa? Ayolah lakukan. Oke, di sini sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sebagai apa? Pemantau. Biasanya anak berharap mendapatkan hadiah atau pujian. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi anak berpikir sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh, jadi ketika anak terlambat, kamu selalu terlambat. Kamu selalu mengumpulkan tugas terakhir. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira itu perbedaannya. Nah, jadi di manakah posisi saya di dalam kelas? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman atau pemantau atau manajer? Baik di kelas maupun di rumah, silakan Bapak Ibu posisikan diri sendiri ya. Nah, jadi kita memposisikan diri sebagai yang mana. Lalu kita sebelum memposisikan diri juga harus melihat plus dan minusnya seperti apa. Semuanya ada plus dan ada minusnya ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Metalia, yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Lalu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Selanjutnya keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif. Ya, ini contoh dari keyakinan kelas. Perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan, kalimat yang kita tulis biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Harus kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas cukup tanggung jawab ya, lebih simpel, lebih singkat ya. Ketika peraturan bunyinya dilarang mengganggu orang lain, dilarang, kata-katanya negatif ya, dilarang. Tapi keyakinan kelas itu kata-katanya berbunyi menghormati orang lain ya. Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu biasanya berlawanan. Kalau peraturan itu biasanya dilarang begini,
gunakan kata-kata yang positif dengan menggunakan awal me biasanya ya. Nah, selanjutnya ini sudah diterapkan di kelas untuk keyakinan kelas sudah diterapkan di kelas 6E ya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya dari penerapan kelas ini ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum penghargaan itu tadi ada di posisi kita sebagai pemantau tadi ya. Jadi dihukum oleh penghargaan itu ada dampak jangka panjangnya. Jangka pendeknya itu ya anak yang mendapat penghargaan itu ya senang. Tapi untuk dampak yang lainnya yaitu penghargaan itu bisa mendapatkan membuat orang yang mendapatkan penghargaan itu menjadi ketergantungan. Namun di lain sisi bisa menjadikan orang yang tidak pernah mendapatkan penghargaan itu menjadi sebuah rasa iri gitu ya. Nah ini, nah sebentar, nah di sini penghargaan dapat merusak hubungan. Mungkin kita ketika ada anak yang berbuat positif kita kasihkan penghargaan, ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan antar teman juga karena anak yang mendapatkan penghargaan biasanya anak lain akan iri atau sebagian dari mereka tidak menyukai ya. Lalu jika seseorang guru terlalu sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja, bukan murni dari dalam hati ya. Nah, selanjutnya di sini ada tindakan guru itu di sini berupa hukuman atau sanksi. Jadi ketika ada anak yang melanggar itu atau membuat kesalahan, guru itu melakukan hukuman atau sanksi. Nah, ini nomor 1 ya. Anak disuruh mencatat 100 kali ketika terlambat. Itu kira-kira hukuman atau sanksi? Hukuman, betul ya. Jadi hukuman itu yang melakukan tindakan ketika dia melakukan kesalahan. Nah, kalau sanksi, di sini ada contoh sanksi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Satu aja contoh sanksi yang mana? Menggantikan kertas itu sanksi. Karena menggantikan kertas itu menjadikan mengembalikan ke bentuk semula. Ketika kita merusak kertas atau ketika menumpahkan air lalu kita membersihkan, nah itu bukan hukuman tapi sanksi. Karena beliau atau dia itu si anak tersebut berusaha untuk menjadikan kondisi seperti kondisi semula sebelum dia melakukan kesalahan. Itu sanksi. Selanjutnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu yang paling bagus yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi tidak menyalahkan, namun di segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan kata-kata tidak semua orang selalu melakukan kebenaran. Pernah seseorang pasti melakukan kesalahan. Nah itu menstabilkan identitas sehingga orang atau anak yang melakukan kesalahan itu tidak terlarut dalam penyesalan atau dalam menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya menanyakan validasi dulu. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu biasanya kita melakukan melontarkan pertanyaan yang berupa mengapa kamu melakukan tindakan itu. Nah seperti itu ya, itu validasi sehingga anak menceritakan dia melakukan tindakan kesalahan itu tujuannya apa. Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Biasanya kalimat yang kita sampaikan yaitu bagaimana cara kamu untuk memperbaiki hal ini ke depannya agar tidak diulangi lagi. Nah kira-kira seperti itu sehingga dengan secara tidak langsung kita tidak menghukum anak berhasil untuk memperbaiki kondisi, memperbaiki dirinya dengan tetap tidak merasa dipojokkan atau disalahkan gitu ya. Nah selanjutnya ini kami saya bersama Bu Mita juga telah melaksanakan penerapan segitiga restitusi ya terhadap salah satu murid di kelas yang melakukan tindakan kesalahan. Kami memanggil untuk kami tanya-tanya, untuk kami kasih segitiga restitusi tersebut. Jadi penerapan segitiga restitusi itu lebih baik daripada menghukum maupun memberikan sanksi ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu seorang pendidik berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun siswa dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang telah dimiliki
memiliki minat dan bakat yang telah dimiliki anak sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman itu kita memberikan ilmu pendidikan kepada anak berdasarkan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, apa yang telah berganti, kemajuan zaman yang kita berikan yang terupdate ya. Nah, mungkin itu saja dari kami dalam berbagi praktik baik. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua.